Saudara tadi nama tidak boleh saya. Pak ini saudara Karena Anda menyebut nama saya, wajib saya saudara luruskan. sudah diperintahkan oleh Makanya biar tidak saudara ini bagaimana? informasi terhadap Saudara tidak rakyat. konsisten. Karena Bagaimana Anda saudara berbicara punya tadi, pendapat ini ingin salah, dipendapati tapi ini tidak mau. pembalut. Tapi Anda tidak Saudara punya juga data bukan wakil terkait polisi itu. di sini. Sehingga Anda Saudara katanya membuatkan bukan masyarakat wakil ini polisi. dilema. Yang punya statement Jangan untuk Anda atas nama polisi ya biar menimbulkan polisi. kepada masyarakat seolah-olah Jadi di masyarakat antara itu benci terhadap yang pemerintah. sulit Nggak buat boleh kita seperti itu, ini. Mas. Fokusin dulu, Kita yang silakan. enak-enak aja bicara yang gitu loh. sulit buat kita ini ketika ada kritik dari sama civil society, kelompok civil society yang setidaknya mendiamkan atau membuat kritik yang sama, justru dia ikut melindungi kekuasaan dengan gaya-gayaan. Terima kasih. Oke. Yang melindungi siapa? Enggak, yang melindungi siapa? Anda ini membuatkan opini ataupun statement yang memang Loh, ini kan memang forum menimbulkan opini. pemikiran Saya tidak sebut nama masyarakat. Anda, nggak usah ngerasa. Bukan, Nggak usah Anda bilang baper. yang melindungi Nggak usah siapa? baper. Sebutkan namanya yang melindungi itu Saya dari hukum. bicara dari sisi Hari opini ini- publik. Makin malam makin panas. Lagi-lagi pembahasan tentang pemerintah selalu bikin tensi naik. Pro kontra makin keras. Apalagi kalau sudah menyentuh soal rakyat dan kekuasaan yang dari dulu memang paling sensitif. Di mana Fitra, si termul garis keras pembela pemerintah, berduel debat sengit dengan Khoizunuddin, pengacara Roy Suryo yang sejak awal menyampaikan kritik soal dugaan lambannya pemerintah menangani bencana banjir kemarin. Fitra yang memang paling alergi dengan kritik langsung tersulut emosinya, merasa pernyataan Khoizunuddin menyudutkan pemerintah. Jadi jangan Anda menimbulkan suatu opini yang seolah-olah ada pembiaran dari pemerintah. Saudara terkait tadi juga dengan beropini. pembalakan liar Ini memang forum opini. Yes, Jika Anda tidak forum mau opini, beropini, tapi ya harus sudah by jangan sampaikan data. statement. Bukan opini, Saudara tapi dia tanggung bisa jawab. saja menyampaikan Tidak opini bisa berdasarkan seperti itu, data. Mas. Bisa Anda berdasarkan kan seorang logika. pengacara. Tidak semua opini Seharusnya Anda berdasarkan berbicara data. by Ada data pakai dong. logika, kesimpulan, Anda berbicara by penalaran. data, bukan omong-omong. Bukan seperti Anda yang klaim sepihak. Saya boleh Jadi saya bilang Bang bicara. Aiman, jadi Bang kalau Aiman. kita berbicara, saya teringat suatu Nggak bisa ada begitu. Gium Dia mengatakan. tadi tidak komentari saya, sekarang nggak. komentari. Jadi Bang Oke. Aiman ya. Saya minta ada Aiman Gium yang menengahi. mengatakan. Kalau Aiman yang Nggak, menengahi, saya Saya mau. juga minta Bang Nggak, Aiman, ini kalau yang poinnya, Mas, berbicara saya sini nggak harus punya bingung. data. Saya bingung. Agar tidak menimbulkan spekulasi liar tentang Poinnya yang mana? masyarakat gitu. Poinnya yang mana? Soal melindungi Iya. civil society. Padahal Khoizunuddin dengan tenang menjelaskan bahwa maksud ucapannya sederhana. Jika ada kelompok masyarakat atau kelompok kritis yang mengkritik pemerintah, seharusnya dibiarkan atau dijawab dengan data, bukan malah diserang balik oleh sesama masyarakat sipil yang bertugas membela pemerintah tanpa jabatan dan tanpa mandat negara. Justru pernyataan itulah yang membuat Fitra merasa tersindir seolah-olah dirinya sedang dibicarakan, dan dari situlah adu mulut pecah, saling jawab makin panas dan melebar kemana-mana. Ya, saya katakan begini. Ada pemerintahan bekerja. Kemudian ada kelompok kritik yang mengkritik pemerintahan. Kelompok sipil harusnya setidaknya mendiamkan atau mengkritik pemerintahan dengan versi dia. Tapi justru ikut mengkritik pengkritik. Inilah buzzer bahasa sekarang gitu loh. Saya mau boleh Anda bicara. bukan mengkritik, tapi Anda sudah memfitnah. Memfitnah siapa? Yes, Anda bilang tadi para pembalak liar itu tidak pernah tersentuh hukum. Saudara jangan itu baper. sudah tuduhan itu. Jangan baper. Bukan. Jangan baper. Anda sudah menyampaikan suatu Sudah opini dijelaskan, ataupun nggak paham pendapat yang juga. disahkan Kita tanya ke hukum. kita tanya ke Gitu kita loh. tanya ke Enggak. Bung Ubed. Itu nggak Sulkas matching gitu. selama ini tidak pernah tersentuh hukum, itu aja poinnya. Silakan. Di tengah keributan itu, pengamat politik Ubaidillah ikut menyoroti fakta yang jauh lebih serius, yaitu peran BNPB dan lembaga terkait yang seharusnya setiap tahun sudah punya data kerusakan hutan, pencurian kawasan dan potensi bencana, lalu mengeluarkan peringatan dini agar bisa diantisipasi sejak awal. Namun faktanya hal itu tidak dilakukan sehingga ketika bencana datang, pemerintah selalu tampil seolah-olah kaget dan baru sibuk mencari alasan. Padahal data kerusakan hutan, korupsi sumber daya dan dampak lingkungan itu sudah lama diketahui publik. Pencegahannya nggak jalan. Jadi misalnya begini, setiap tahun itu BRIN atau BNPB itu mesti punya data mana wilayah hutan yang dikorupsi, yang rusak karena deforestasi dan seterusnya itu. Ketika kemudian angka deforestasi kemudian meninggi, itu langsung segera early warning. Dan mana misalnya yang punya curah hujan yang abnormal. Iya. Jadi ketika kemudian silikon itu kemudian datang, itu sudah diantisipasi. Tapi ini nggak ada. Nah, itu catatan saya pertama. Kemudian yang kedua, proses pemahaman terhadap undang-undang ini kan memang kita terlambat karena itu terjadi, kalau tidak salah undang-undang ini terbit tahun 2007. Jadi 3 tahun setelah peristiwa tsunami.
Jadi memang kita memiliki keterlambatan kesadaran tentang melindungi lingkungan dan rakyat. Bahkan menurut Ubaidillah, narasi pemerintah yang selalu bilang sudah ditindak dan diatasi hanyalah cerita lama, karena yang diberantas itu kasus-kasus lama, sementara kerusakan terus berjalan dan bencana terus berulang. Dan pada titik ini, para termul-termul yang dari tadi lantang membela pemerintah justru mendadak senyap, tak mampu membantah dengan data dan fakta. Saya cermati, sudah tahu bahwa kita ini data korupsi hutan kan sudah diketahui semuanya. Tetapi memang kalau kita fokus pada Sumatera, kalau tadi yang pembalakan hutan ditangkap-tangkap itu diadili itu ada betul. Tapi itu kan kasus yang sudah berlalu. Jadi jangan menganggap bahwa kita ingin mencari akar persoalan itu sebagai upaya untuk mencari kambing hitam. Itu narasi yang keliru. Bahwa peristiwa di Sumatera ini kita bukan mencari kambing hitam. Pasti ada faktor yang menyebabkan bencana ekologis ini. Bukan bencana alam ini. Bencana ekologis itu artinya ada keterlibatan manusia yang merusak alam ini. Maka perlu ditelusuri. Kalau kemudian ada 7 perusahaan di Sumatera ini menjadi biang kerok dari persoalan, bongkar aja. Ada 31, Pak. Ini kan sempat muncul 7 perusahaan. Kalau bahkan ada bisa ratusan 31 totalnya kan. 31 perusahaan. Saya berharap ini dicatat oleh publik. Pemerintah serius untuk menangani 31 perusahaan yang berada di dalam deforestasi di Sumatera ini. Di titik inilah terlihat jelas bahwa masalah utamanya bukan pada kritik atau siapa yang paling keras membela pemerintah, tapi pada keberanian menghadapi kenyataan ketika data kerusakan lingkungan dan kelalaian kebijakan disampaikan, yang muncul justru reaksi defensif, emosional, dan upaya membungkam kritik dengan label menyerang negara. Sikap seperti ini bukan hanya melemahkan diskusi publik, tapi juga memperkuat kesan bahwa sebagian pembela pemerintah lebih sibuk menjaga citra kekuasaan ketimbang mendorong perbaikan nyata. Ketika kritik dijawab dengan kemarahan dan bukan kebijakan, ketika data dijawab dengan perasaan dan bukan solusi, maka publik wajar bertanya, sebenarnya siapa yang sedang dibela? Rakyat atau kekuasaan? Ya, saya katakan begini, ada pemerintahan bekerja, kemudian ada kelompok kritik yang mengkritik pemerintahan. Kelompok sipil harusnya setidaknya mendiamkan atau mengkritik pemerintahan dengan versi dia. Tapi justru ikut mengkritik pengkritik. Inilah buzzer bahasa sekarang gitu loh. Saya mau boleh Anda bukan mengkritik, tapi Anda sudah memfitnah. Memfitnah siapa? Yes, Anda bilang tadi para pembalak liar itu tidak pernah tersentuh hukum. Saudara jangan itu baper. sudah tuduhan itu. Jangan baper. Bukan. Jangan baper. Anda sudah menyampaikan suatu Sudah opini dijelaskan ataupun nggak paham pendapat yang juga. disangka Kita tanya ke bukti. kita tanya ke Gitu loh. tanya ke Enggak. Bung Ubed. Itu nggak Betulkah matching gitu. selama ini tidak pernah tersentuh